Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahel Zulfiati Nabila, mahasiswa Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farid Nazarudin dan juga Bapak Dr. Agung Sedayu yang telah membimbing saya hingga sejauh ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukmayati Rahma dan juga Bapak Imam Fatihudin yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil perancangan saya yang berjudul Perancangan Red Island Resort and Surf Park dengan pendekatan arsitektur bioklimatik di Banyuwangi. Red Island Resort and Surf Park. Resort merupakan sebuah hotel yang berfungsi sebagai tempat penginapan sementara berada di kawasan wisata dengan pemandangan alam yang menyediakan fasilitas rekreasi, olahraga, dan akomodasi. Sedangkan surf park berasal dari dua kata, yaitu surf yang berarti selancar dan park yang berarti taman. Surf park dapat diartikan sebagai fasilitas hiburan yang di dalamnya terdapat ombak buatan berupa kolam ataupun danau yang digunakan untuk berolahraga maupun berlatih selancar. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan arsitektur bioklimatik, yang berarti suatu pendekatan yang mengarahkan arsitek untuk memperoleh penyelesaian desain dengan memperhatikan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya dalam kaitan iklim setempat. Untuk lokasinya sendiri berada di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Alasan pemilihan judul ini didasarkan pada potensi yang ada pada lokasi setempat, yaitu Pulau Merah atau yang biasa dikenal dengan Red Island. Red Island ini memiliki sejuta keindahan baik alam maupun biota lautnya. Selain itu, Red Island juga dikenal sebagai lokasi selancar favorit baik pemula maupun profesional. Pada tahun 2012, Komunitas Selancar Indonesia menggelar kontes pro amatir Indonesia. Kesuksesan acara ini mampu menarik perhatian sehingga pada tahun 2013 hingga 2015 diselenggarakan kembali International Surf Competition di Red Island. Menurut Bupati Bapak Azwar Anas, semenjak digelarnya event selancar, kunjungan wisatawan di Banyuwangi naik tiap tahunnya, khususnya yaitu Pulau Merah. Pulau Merah juga menduduki posisi pertama dengan kunjungan wisata terbanyak pada tahun 2014 hingga 2018. Selain itu, pemerintah Banyuwangi menetapkan strategi pengembangan pariwisata di Banyuwangi dengan minimal kunjungan 2 hari. Secara tidak langsung, hal tersebut mengharuskan adanya pengembangan fasilitas akomodasi yang berada pada daerah wisata, salah satunya yaitu Pulau Merah. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 dijelaskan bahwa Allah menyukai hambanya yang kuat. Untuk itu, olahraga sangatlah penting bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Banyak sekali jenis olahraga yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah olahraga selancar yang dapat dilakukan di Pulau Merah. Namun, ombak yang berada di Pulau Merah ini tergolong berbahaya untuk pemula karena lokasinya yang berada di pantai selatan. Meski olahraga dianjurkan, namun berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad telah dijelaskan untuk tidak menyakiti diri sendiri, seperti halnya berselancar di Pulau Merah yang tergolong pantai lepas dan membahayakan bagi pemula. Untuk itu, perancangan Red Island Resort and Surf Park ini merupakan salah satu jawaban dari permasalahan yang berada pada lokasi tersebut. Untuk pengguna dalam perancangan Red Island Resort and Surf Park terdiri dari wisatawan, baik itu surf park maupun resort, kemudian komunitas selancar Red Island atau yang biasa dikenal dengan Pok Darwis, serta pengelola. Terdapat 3 fungsi dalam perancangan ini. Yang pertama, fungsi primer terdiri dari sarana akomodasi, sarana berlatih selancar, sarana rekreasi dan olahraga, serta sarana pengelolaan. Untuk fungsi sekunder terdiri dari sarana penanganan kecelakaan selancar, sarana makan dan minum, sarana beribadah, sarana berbelanja, serta sarana penunjang kegiatan. Serta yang ketiga yaitu sarana penunjang yang terdiri dari sarana menjaga keamanan, serta sarana aktivitas. Konsep rancangan ini didasarkan pada tagline yaitu Climate as Tourism Developing dengan 3 prinsip utama yaitu efisiensi energi, kenyamanan termal, serta penerapan prinsip arsitektur bioklimatik. Kemudian adalah hasil rancangan kawasan.
Pada slide berikut dapat dilihat site plan dan layout plan dari kawasan. Rancangan tapak menggunakan grid yang melingkar. Adapun pembagian zonasi daripada bangunan tersebut dilakukan berdasarkan analisis fungsi dan analisis tapak yang telah dilakukan sebelumnya. Zona pada bagian utara merupakan zona selancar yang sifat penggunanya publik, sedangkan zona bagian selatan merupakan zona resort yang sifat penggunanya lebih membutuhkan privacy. Penataan bangunan memusat dengan grid lingkaran dan renggang untuk meminimalisir bayangan yang jatuh ke dalam bangunan. Kemudian, tampak kawasan. Pada tampak kawasan dapat dilihat bangunan memiliki atap dengan kemiringan atap di bagian selatan yang lebih jatuh daripada di bagian utaranya. Kemiringan atap di bagian selatan ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan angin yang masuk ke dalam tapak. Selain itu, kecepatan angin yang masuk ke dalam tapak juga dibantu dengan penanaman vegetasi yang berada di dalam tapak. Selanjutnya adalah potongan kawasan. Di dalam potongan kawasan dapat dilihat beberapa bangunan menerapkan konsep keterbukaan terhadap lanskap seperti bangunan hall dan juga bangunan kafe yang berada di sebelah utara tapak. Kemudian bangunan-bangunan juga menerapkan bangunan panggung untuk memberikan sirkulasi udara dari bawah bangunan. Ini adalah gambar dari perspektif mata burung kawasan perancangan Red Island Resort and Spa. Area ini merupakan area cottage standar dan ini merupakan area cottage suite. Kemudian detail lanskap. Pada entrance kawasan akan ditemui sebuah kolam yang berfungsi sebagai cooling effect di dalam kawasan. Selain itu, untuk memaksimalkan cooling effect di dalam kawasan juga didominasi dengan banyaknya vegetasi. Adapun jenis vegetasi yang digunakan yaitu pohon kelapa yang berfungsi untuk memecah angin serta meredam ombak tsunami yang cukup tinggi. Kemudian ada pohon ketapang, waru laut, dan nyamplung sebagai peneduh di dalam tapak. Nah, ini adalah detail lanskap dari eksterior Laguna Selancar. Dapat dilihat di situ terdapat Matching Tower 1 dan Matching Tower 2 yang berfungsi untuk memfilter air dari laut menuju Laguna Selancar. Kemudian terdapat juga dermaga yang di bawahnya terdapat sistem hidrofoil. Sistem hidrofoil ini akan bergerak maju mundur ke arah barat dan timur untuk menghasilkan ombak selancar. Nah, kemudian ini adalah detail dari tribun selancar. Tribun sokpak. Adapun tribun sokpak ini menggunakan rangka space frame sebagai rangka atapnya serta material atap ijuk sebagai penutupnya. Yang selanjutnya adalah hasil rancangan bangunan. Yang pertama adalah cottage suite. Cottage suite ini merupakan salah satu cottage dengan kapasitas 3 hingga 4 orang. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan sistem panggung. Sistem panggung ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara yang baik di bawah bangunan sehingga mampu memberikan efek dingin ke dalam bangunan. Selain itu, pada arah angin dominan yang berasal dari laut, bangunan ini memiliki denah melingkar serta atap yang miring, sehingga mampu mengurangi kecepatan angin pada tapak dan memberikan sirkulasi udara yang dinamis ke dalam bangunan. Bangunan ini dilengkapi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang makan, dan 1 ruang duduk. Selain itu, bangunan ini juga dilengkapi dengan teras yang berfungsi sebagai area duduk dan menikmati pemandangan serta sebagai ruang transisi. Pada bagian jendela maupun pintunya juga dilengkapi dengan sun shading yang mampu menangkal sinar matahari. Yang selanjutnya adalah cottage standard. Cottage standard ini mampu mewadahi 1 hingga 2 orang dengan ruang-ruang yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, serta ruang duduk. Pada bagian depan dan belakang bangunan juga dilengkapi dengan teras yang berfungsi sebagai
tempat menikmati pemandangan serta sebagai ruang transisi. Selain itu, bangunan ini juga dilengkapi dengan sun shading yang berada pada bagian bukaan. Bangunan ini juga menerapkan sistem atau denah yang melingkar pada daerah yang mendapatkan angin dominan atau yang berasal dari laut. Atapnya juga lebih miring. Hal ini untuk mengurangi kecepatan angin berlebih yang masuk ke dalam tapak sehingga mampu memberikan kenyamanan baik di dalam maupun di luar bangunan. Selanjutnya adalah Servak Lobby and Office. Servak Lobby and Office ini merupakan sebuah bangunan yang berfungsi untuk sarana pembelajaran wisatawan pada area Servak maupun office bagi para komunitas selancar di sana. Bangunan ini juga menerapkan sistem panggung serta denah yang melingkar untuk memberikan sirkulasi udara yang baik di luar bangunan. Selain itu, pada bagian lobi juga menerapkan konsep keterbukaan terhadap lanskap untuk memberikan view yang indah serta memberikan sirkulasi udara yang baik. Ini adalah beberapa perspektif bangunan yang menerapkan konsep keterbukaan terhadap lanskap. Yang selanjutnya adalah detail arsitektur. Pada gambar berikut dapat dilihat rangka atap menggunakan rangka space frame dengan material bambu apus yang memiliki diameter 6 cm. Kemudian atapnya menggunakan atap ijuk. Untuk kolomnya sendiri menggunakan material bambu petung dengan diameter 20 cm dengan fondasi 4 di bawahnya. Dan untuk sun shadingnya menggunakan rangka bambu dengan diameter 6 cm. Yang selanjutnya adalah interior. Gambar berikut menunjukkan interior dari cottage standar yang menerapkan konsep ruang berupa cross ventilation yang dapat dilihat dari peletakan pintu serta peletakan jendelanya. Adapun material maupun furniture yang digunakan menggunakan material bambu serta kayu. Yang selanjutnya adalah interior dari kamar mandi cottage suite. Pada ruangan ini ia menggunakan dua jenis material, yaitu material konkrit pada bagian bawah serta material bambu di bagian atasnya. Yang selanjutnya adalah interior musola. Dinding musola sendiri menggunakan susunan bambu yang membentuk motif arabes. Hal ini bertujuan untuk memberikan sirkulasi udara ke dalam bangunan sehingga jamaah tidak merasa gerah ketika berada di dalam bangunan. Selain itu, motif dinding yang didominasi dengan lubang ini juga sebagai bentuk dari keterbukaan dengan lanskap sebagaimana konsep ruang dari perancangan Red Island Resort and Spa. Selanjutnya adalah interior dari hall. Bangunan hall ini mampu menampung kapasitas 300 orang dengan konsep keterbukaan terhadap lanskap. Dapat dilihat bahwa bangunan ini tidak memiliki dinding agar sirkulasi udara yang masuk ke dalam bangunan ini bisa maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.